Oke guys, jadi kita update lagi seputar dari XAUUSD. Kemarin kita kan sempat pernah memprediksi harga itu bakal turun guys. Di sini ya, kita gunakan weekly, kemudian kita gunakan konfirmasi dari daily yang ini nih, berbesar biar kelihatan. Ini ada candle hijau, kita marking seperti ini, dan kemudian di breakout lebih dari 3 candlestick, itu artinya konfirmasi ini adalah dominan break. Kemudian kita tarik dari yang teratas dan closing candle ya di sini. Maka target pertama itu berada di sini, dan target kedua berada di sini. Nah, di sini sudah menyentuh area ini. Dan kemarin kita juga pernah menggambarkan area dari sini. Ini kan base dari daily ya, base dari daily. Oke, jadi kita hapus dulu. Kita udah dapatkan informasi kenapa dia turun, karena dia mengikuti setup dari weekly dan daily. Dan di sini sebenarnya juga ada di daily ada base, kemudian kita buka hampat muncul setup CP1. Kita tarik dari shadow teratas di sini. Ini adalah CP1. Candle merah, berikut hijau, namanya engulfing, dan di berikut kembali menjadi CP1 atau engulfing violet. Kemudian price target di sini menyentuh TP2, dia ada reaksi, terus dia naik, terus dia turun lagi. Ini juga sudah dijelaskan di video-video sebelumnya ya, kenapa dia turun sampai sini juga. Oke. Di sini tadi kan informasi yang kita bisa dapatkan. Di sini adalah ada base kan dari daily yang sudah kita gambarkan tadi. Tapi target dari daily itu di sini. Target selanjutnya dari daily. Ini adalah target dari daily, penurunan sampai situ. Tapi berdasarkan dari setup H4 itu mengatakan kalau di area sini sudah seharusnya harga dari XAUUSD itu naik, mengalami pembalikan. Dan di grup Telegram saya juga sudah sempat menginformasikan ya di area sini, pokoknya kalau dia menyentuh 1912 di situ bakal ada yang namanya rejection atau pembalikan. Cuman di sini kok kecil sekali gitu. Dan ini mungkin enggak wajar sih sebenarnya. Kenapa kok dia cuman segini doang kenaikannya, terus dia lanjut turun mengikuti setup dari daily seperti itu. Dan tadi saya juga sempat open posisi buy ya, karena dia sudah menyentuh take profit ketiganya, otomatis bakal cooldown, akan ada pembalikan ya, minimal di H1 dia membuat setup buy. Tapi di setup H1 dia tidak ada konfirmasi sama sekali untuk dia naik ke atas. Terus pertanyaannya tadi kenapa saya open buy? Tadi karena sudah menyentuh take profit 3 dan saya gunakan setup dari M15. Ini ada base. Ini kita hapus dulu biar kelihatan. Ini ada base kan? Ada base engulfing sell, dia di breakout kembali ke atas. Nah, di proses ini adalah ada konfirmasi untuk buy di setup kecil. Biar lebih akurat kita pakai magnet di sini dan di sini. Nah, pada saat itu price naik sampai ini kan target pertama di sini. Oke,
selama tidak ada setup pembalikan, price akan menuju sini, ya kan, sesuai dengan SOP. Setup pembalikan itu apa? Setup pembalikan itu dominan break atau CB1. Nah, tadi saya beranggapan kalau dia bakal menyentuh take profit kedua. Kenapa menyentuh take profit kedua? Karena ini area tadi sudah menyentuh take profit ketiga dari setup H4. Otomatis kan bakal balik kan sesuai SOP kan. Jadi saya open posisi di M15 dengan beranggapan price itu naik ke atas. Nah, kalau mencapai sini nih, kita lihat ya di H1. Kalau dia mencapai sini, saya beranggapan tadi kan pada saat itu price-nya di sini, di area sinian, dia di H1 yang ini dia berikut ke atas itu, tapi enggak, dia malah turun gitu. Itu prediksi saya tadi sore. Dia di M15 dia bakal naik sampai sini, dan kalau dia benar-benar naik sini otomatis di H1 dia bakal membuat konfirmasi seperti itu. Tapi enggak, tapi nyatanya dia tidak bisa sampai sini. Kenapa dia tidak bisa sampai sini? Karena ada setup pembalikan. Mana setup pembalikannya? Setup pembalikannya di sini. Di sini bawah lagi. Kita ubah warna jadi kuning. Nah, ini candle hijau ini dia di breakout lebih dari 3 candlestick kan. Nah, otomatis ini setup pembalikan dari M15. Itu artinya setup yang ini yang barusan kita tarik ini sudah tidak valid lagi, dan price tidak bisa mencapai sini karena ada setup pembalikan. Itu artinya price nggak bisa masuk ke atas, price malah turun mengikuti setup dari daily-nya. Nah, pada proses itu kan saya sempat open posisi buy itu di area sini kan, di area sinian ya, disinilah. Terus kemudian price-nya naik, saya sudah dapat 50 pip, itu 50-an pip, 50 pip harganya turun. Nah, pas proses di sini saya open entry buy lagi, di sini, terus malah dia turun sampai sini guys. Nah, dia langsung membuat setup pembalikan. Di momen inilah saya langsung cut loss. Ya, ruginya kecil sih guys, kan saya open di sini juga, cut lossnya di sini karena muncul setup pembalikan. Dan bener aja saya cut loss, harganya langsung turun sampai bawah, dan saya belum tahu price itu bakal naik sampai mana gitu. Oke, jadi sekarang kita prediksi, ini kan turun, kapan dia naiknya kita coba prediksi guys. Kita ulang lagi dari daily. Oke, ada dua kemungkinan dari setup daily. Ada base, di sini ada 2 base, ini base daily, ini ya engulfing buy, di sini juga ada engulfing buy. Jadi ada 2 kemungkinan price itu berbalik di area 2 ini dari setup daily. Kita hapus dulu. Oke. Nah, jadi ada 2 kemungkinan. Kalau tidak di sini, ya di sini itu. Oke, selanjutnya kita coba bedah apakah dia membalik di sini atau membalik di sini. Caranya gimana kita mendapatkan sinyal dia bakal berbalik di sini atau di sini? Kita turunkan time frame di H4. Karena ini base dari daily, syarat untuk dia naik ke atas, dia membuat setup dominan break buy dan juga atau dominan atau CB1 buy di H4. Karena kita menggunakan base dari daily, otomatis untuk konfirmasinya kita gunakan H4. Di sini belum muncul sama sekali. Oke, jadi kalau untuk informasi yang saat ini kita bisa gunakan, di sini potensial membuat CB1 kalau dia breakout ini. Itu artinya kalau H4 nya di H4 dia break sampai sini, itu artinya
dia turunnya itu sampai sini doang, tidak sampai sini itu. Jadi kita tunggu price-nya harganya itu sampai menembus ini, seperti itu. Atau dia membuat dominan break ya, dominan break. Kalau enggak dia membuat seperti ini, dia buatnya yang merah, anggap ini merah lagi, terus dia hijau. Ini merah. Oke, ya dominan break kalian tahulah dominan break itu seperti apa. Kalau belum tahu apa itu dominan break, kalian bisa tonton video sebelumnya. Saya juga sering mencontohkan apa itu dominan break. Sini satu dan sini satu lagi. Nah, kalau misal di H4 membuat seperti ini sudah terkonfirmasi base yang diambil itu adalah yang di sini, bukan yang bawah. Seperti itu. Ya, pokoknya kalau untuk sekarang saat ini kita masih wait and see. Jadi belum ada konfirmasi yang akurat harga itu bakal naik. Oke, jadi kita coba perkecilkan lagi ya. Kita coba cek di H1 nya untuk memperlihat kemungkinan tercepatnya ya, signal untuk pembalikannya lebih cepat tidak di H1. Di sini juga belum guys, belum membuat setup dominan break ataupun CP1. Ini berpotensial membentuk dominan break buy ya kan. Kalau dia break atas, dia akan membuat setup dominan break. Nah, kita perkecil lagi nih, kita perkecil lagi, kita lihat di M15 apakah ada probabilitas harganya itu bisa membuat dominan break di H1. Untuk saat ini di M15 belum ada indikator sama sekali guys. Di sini ada CP1 sebenarnya. Di sini ada CP1. Kita contoh lagi untuk setup pembalikan. Ini kan ada CP1. Ya, kita bisa pakai. Kita tarik Fibonacci retracement seperti ini. Nah, dia menyentuh take profit 1, oke. Dan dia SOP kembali ya, sesuai dengan SOP lagi. Dia bakal menyentuh take profit kedua ketika dengan catatan dia tidak membuat setup pembalikan. Namun di kasus yang ini dia membuat setup pembalikan. Nah, mana setup pembalikannya? Setup pembalikannya di sini. Nah, ini kan candle merah di berikut hijau engulfing buy, dia di berikut ke bawah. Ini namanya CP1 lagi. Otomatis target yang tadi kita tarik yang di sini sudah tidak valid lagi, jadi tidak bisa kita pakai. Nah, apa yang bisa kita pakai? Yang baru guys. Di sini ada probabilitas untuk dia membuat dominan break buy, CP1 buy. Di sini ya, kalau dia di M15 closing candle di atas ini, nanti kita bakal tarik Fibonacci retracement seperti ini. Kalau misal dia closing di sini ya, kita letakkan ininya di sini juga. Ini, maka targetnya adalah di sini seperti itu. Dan kalian perlu melihat atau waspada dengan yang namanya setup pembalikan seperti tadi. Dan kalau muncul setup pembalikan, kalau kalian udah open posisi buy, kalian stop loss saja atau cut loss saja, seperti itu. Kalau kalian menggunakan setup M15 terus muncul itu, kalian cut loss. Tapi kalau kalian menggunakan H1, maka konfirmasinya di H1 juga. Nah, di sini nih, Nah, di sini juga sudah muncul ya, udah 15 menit. Maka targetnya itu dia mencapai sini. Dan kedua, dia mencapai sini. Nah, kalau dia menyentuh sini, otomatis apa?
otomatis di H1 dia membuat dominan break buy ya kan. Nah kalau dia membuat dominan break buy, nanti kita bisa tarik lagi guys, tarik lagi di sini menggunakan setup H4 dan H1, maka targetnya sampai atas lagi. Nah ini yang namanya kita, yang tadi saya juga mempraktekkan guys, saya juga mempraktekkan di sini tapi ternyata gagal strateginya, dan di sini bisa kita coba lagi untuk open posisi buy saat ini juga. Di sini saya akan open posisi buy setelah video ini saya close. Oke, jadi ini saja informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman suka dengan konten video seperti ini, kalian bisa komentar di bawah dan juga like, dan juga jangan lupa subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Saya mau open posisi buy. Bye bye.